Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait tentang kurva Phillips. Nah, jadi di sini Phillips itu merupakan seorang ekonom yang berasal dari London, Inggris, yang melakukan pengamatan pada kondisi perekonomian di Inggris, terutama mengenai upah pekerja dan tingkat pengangguran. Berdasarkan pengamatan tersebut, Phillips menemukan bahwa perubahan tingkat upah akan berbanding terbalik dengan perubahan tingkat pengangguran. Jadi semakin tinggi upah, maka pengangguran menjadi semakin rendah, dan sebaliknya, semakin rendah upah, maka pengangguran juga akan semakin bertambah. Kita akan membahas terkait kurva Phillips dan hubungannya antara inflasi dan pengangguran. Nah, di sini kurva Phillips itu bukanlah trade-off yang sudah tetap. Jadi ekonom lain melakukan modifikasi pada teori kurva Phillips dan menemukan bahwa kurva Phillips hanya menggambarkan situasi jangka pendek. Sehingga pada kondisi perekonomian jangka panjang terdapat tingkat pengangguran minimum pada inflasi yang bersifat tetap atau konstan. Bisa dilihat di sebelah kiri ada kurva yang mana di sebelah kiri itu ada inflation rate atau tingkat inflasi, dan sebagian X-nya atau bagian bawahnya ialah unemployment rate atau tingkat pengangguran. Di sini tingkat pengangguran disebut sebagai tingkat pengangguran wajar terendah. Untuk tingkat pengangguran wajar terendah atau lowest sustainable unemployment rate atau biasa kita singkat LSUR, beberapa pakar ekonomi menyebutkan bahwa hal tersebut dianggap sebagai tingkat pengangguran alamiah. LSUR merupakan suatu tingkat di mana naik turunnya harga dan inflasi upah ada pada titik seimbang. Pada LSUR, inflasi stabil tanpa adanya tendensi yang menunjukkan peningkatan ataupun penurunan. Sehingga di sini LSUR itu dianggap tingkatan terendah yang dapat terjadi dalam jangka panjang tanpa adanya kenaikan pada inflasi. Kemudian di sini ada pergeseran dari kurva Phillips. Kurvanya sama, tapi di sini ada pergeseran dari periode 1, 2, dan periode 3, 4. Jadi bisa dilihat di sini untuk Nah, di sini kurva Phillips itu bukan merupakan trade-off yang tetap ya. Kemudian selanjutnya ada pergeseran dari kurva Phillips. Di sini terbagi menjadi 4 periode, ada periode 1, 2, 3, dan 4. Di sini untuk periode 1 atau pada periode pertama, pengangguran ada pada tingkat normal. Jadi tidak ada permintaan atau demand maupun penawaran atau supply yang mencolok, dan kondisi ekonomi ada pada titik A2. Ini ya ada titiknya di titik bawah untuk periode 1. Selanjutnya pada periode 2 ada peningkatan yang cepat pada output selama ekspansi ekonomi atau ada dorongan ekonomi yang menurunkan tingkat pengangguran. Seiring menurunnya pengangguran, maka perusahaan akan cenderung untuk merekrut pekerja lebih banyak. Kemudian memberikan peningkatan upah yang lebih besar dibanding dengan sebelumnya. Saat output ingin melebihi potensinya, jadi di atas dari kapasitasnya, maka ada peningkatan kapasitas dan investasi yang mengalami peningkatan. Sehingga di sini upah tenaga kerja akan naik diikuti dengan kenaikan dari harga barang. Nah,
Dalam kurva Phillips jangka pendek, ekonomi akan bergerak naik menuju titik B. Selanjutnya, di periode ketiga. Nah, periode ketiga di sini sudah ada kenaikan inflasi, maka perusahaan dan pekerja akan mengharapkan inflasi yang lebih tinggi. Kenapa demikian? Di sini harapan inflasi yang lebih tinggi akan tampak dalam keputusan upah dan harga. Kalau inflasi tinggi berarti upahnya juga meningkat, harganya tetapi juga mengalami peningkatan. Nah, kemudian tingkat ekspektasi inflasi itu akan meningkat. Tingkat ekspektasi inflasi akan tampak pada kerangka kurva Phillips saat kurva Phillips bergerak naik menuju ke titik C. Sehingga di sini kurva Phillips yang baru akan berada di atas kurva Phillips awal, yaitu kurva AB, dan menunjukkan tingkat ekspektasi inflasi yang lebih tinggi. Kemudian pada periode akhir atau periode keempat, dengan melambatnya perekonomian, jadi kita ada pada titik peak ekonomi ya untuk periode ketiga, yaitu perekonomian pada tingkat tertingginya. Nah, kemudian pada periode akhir, dengan melambatnya perekonomian, kontraksi pada kegiatan ekonomi akan membawa output kembali ke potensinya semula. Jadi kembali ke titiknya semula dan meningkatkan pengangguran kembali ke titik wajar di titik D. Sehingga di sini dapat dicatat bahwa tingkat ekspektasi atau inersia inflasi itu akan mengalami peningkatan. Nah, kita lihat di tingkat inflasi pada periode keempat akan menjadi lebih besar dibandingkan dari periode pertama. Jadi meskipun tingkat penganggurannya sama, di sini inflasi dari periode keempat lebih besar dibanding dengan periode pertama. Selanjutnya, di sini perubahan tersebut akan menghasilkan sebuah grafik yang tampak pada gambar atau kurva yang saya sebutkan tadi, yang menunjukkan plot dari inflasi dan pengangguran. Kemudian di sini ada 4 periode tersebut, dan sebagian besar dari ekonom berpendapat bahwa kurva Phillips itu akan berbentuk vertikal. Berbentuk vertikal di sini, hal tersebut didasari dari teori dari tingkat pengangguran yang wajar, kemudian level pengangguran yang konsisten, dan inflasi yang stabil. Kemudian apabila sebuah negara itu menginginkan kondisi ideal, maka di sini pada saat inflasi rendah dan tingkat pengangguran rendah, maka di sini ada sebuah efek dari kurva tersebut yang mengakibatkan bahwa inflasi yang rendah dan pengangguran rendah itu merupakan kondisi alamiah atau kondisi yang baik pada perekonomian. Dan di sini kurva Phillips akan menunjukkan sebuah negara bahwa dapat menurunkan inersia inflasi dengan menurunkan output dan menaikkan pengangguran secara bertahap. Tetapi dalam menentukan kebijakan anti-inflasi tersebut, yang ingin diketahui pembuat kebijakan itu apa? Yaitu berapa besar harga yang harus dibayar untuk menurunkan inflasi. Jadi ada beberapa langkah yang digunakan untuk menurunkan inflasi. Di sini saya sebutkan ada 3. Yang satu ialah meningkatkan pelayanan dan permintaan pada pasar tenaga kerja. Jadi di sini ada peningkatan dari demand tenaga kerja, sehingga tenaga kerja yang ada di pasar itu akan terserap dengan lebih banyak. Kemudian yang kedua, melakukan atau mengadakan program pelatihan. Di sini pelatihannya itu seperti di Indonesia pernah ada untuk saat ini juga masih ada, yaitu program prakerja ya. Jadi ada pelatihan-pelatihan, kemudian ada BLKI yang memfasilitasi pelatihan untuk tenaga kerja sebelum terjun ke tempat pekerjaannya. Kemudian di sini yang ketiga,
menghilangkan halangan atau barrier yang berasal dari pemerintah. Jadi contohnya di sini kita bisa aplikasikan ke sebuah perusahaan. Apabila di sini pajaknya tinggi, maka kapasitas produksi dari sebuah perusahaan itu akan mengalami penurunan atau tidak akan meningkat dengan baik. Nah, apabila ada halangan atau ada penurunan dari pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, maka perusahaan akan meningkatkan kapasitas produksinya dan di sini tenaga kerja akan terserap dengan lebih maksimal dengan peningkatan dari produktivitas tenaga kerja. Begitu untuk materi terkait kurva Phillips. Nah, di sini salah satu kebijakan tersebut juga antara lain adanya kontrol terhadap harga maupun upah, kemudian ada kebijakan yang terkait tentang pendapatan yang berdasarkan pajak, kemudian bisa diaplikasikan untuk bagaimana pemberian subsidi ataupun program-program pemerintah yang dapat terserap dan tersalur dengan baik terhadap masyarakat. Baik, sekian untuk materi terkait tentang inflasi, pengangguran, dan kurva Phillips. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.